Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solihah? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Baik, sebelum kita belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin, Nak. Bersiap-siap. Siap. Berdoa mulai. Hari ini berapa tidak hadir? Yang ini ada berapa? Pada kemana? Sakit. Oh, yang sakit. Untuk teman-teman kalian yang sakit, kita doakan semoga segera sembuh ya. Amin. Sebelum kita belajar, yuk kita SDK dulu biar semangat. Jadi nggak ada yang tidur. Ayo semuanya berdiri. SDK-nya kita menuliskan angka. Siapkan tangan penunjuk kalian. Tuliskan angka 1. Sekarang pakai kepala. Tuliskan angka 2. Gini berarti. Ulangi lagi. Tuliskan angka 2. 1, 2, 3. Sekarang tuliskan angka 10. Sekarang boleh duduk. Bawa buku paketnya. Kita tunjukkan ke atas semua. Pada pertemuan sebelumnya, kalian yang Ustaz Fauzi tentang materi apa? Siapa yang masih ingat? Iman kepada Rasul. Masih ingat apa pengertian iman kepada Rasul? Apa? Yang keras gak apa-apa. Apa? Oke, 100. Lalu untuk sifat-sifat Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Saja nah, yang pertama artinya. Lalu apa lagi yang kedua? Apa artinya? Tablik artinya apa? Amanah? Pada hari ini kita akan belajar materi husnuzon, langkah menuju bahagia. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendefinisikan apa itu pengertian husnuzon, lalu mampu untuk memberikan contoh serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Kalian pernah nggak berprasangka pada orang lain? Silakan dilihat. Di dalam Islam, kita sebagai seorang muslim harus berprasangka yang baik. Yaitu disebut dengan apa? Ya. Husnuzon itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dua kata. Yang pertama yaitu husnul, yang artinya baik, dan alzon, yang artinya jadi dapat kita pahami bahasanya husnuzon yaitu berprasangka baik. Lawan dari husnuzon apa, Nak? Artinya apa? Kita harus berhusnuzon meliputi 3 aspek utama. Yang pertama yaitu husnuzon kepada Allah. Bahwasanya kita harus meyakini bahwasannya Allah itu maha baik, maha adil. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita harus mampu untuk berpikir positif pada Allah. Kita harus yakin
bahwasannya ketika kita salah, ketika kita pernah berbuat dosa, kita bertaubat, kita harus yakin bahwasannya Allah akan mengampuni kita. Lalu yang kedua yaitu husnuzan kepada manusia. Sangat penting ya kita berhusnuzan kepada manusia untuk menjalin tali persaudaraan. Ada yang memberikan contoh berhusnuzan kepada manusia? Coba nak, berikan contoh berhusnuzan kepada manusia. Boleh sama temennya atau sama orang tua boleh? Gak apa-apa, ya. Kadang kita tuh barang yang kita punya tuh hilang, itu kita tuh melihat di sekitar tempat barang kali kita hilang itu ada teman kita di situ. Nah, kita tuh nggak boleh segan kalau dia tuh yang ngambil kuncinya belum mungkin. Jadi kita tuh harus husnuzan, siapa tahu dia cuma baru datang baru langsung duduk di situ. Oke, cerdas. Selanjutnya yaitu husnuzan pada diri sendiri. Kita harus berpikir positif thinking pada diri kita sendiri. Kita harus percaya pada kemampuan yang telah kita miliki, yang telah diberikan oleh Allah. Kita harus memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Serta kita harus optimis. Contohnya, ketika kita mengalami kegagalan, pernah nggak kalian mengalami kegagalan? Nah, tapi kita harus tetap berpikir positif. Bahwasanya ada hikmah di balik itu untuk kita terus mencoba, terus bersemangat hingga kita mampu untuk mencapai sesuatu yang gagal itu. Jangan langsung putus asa. Paham? Selanjutnya yaitu hikmah berhusnuzan. Setelah kita mampu mengamalkan husnuzan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan hikmahnya. Yang pertama yaitu mendapatkan ketenangan hati dan jiwa. Perlu kita pahami nak, ketika kita berpikir negatif, maka hati kita akan selalu mengalami gelisah. Contoh, misalnya, siapa nak namanya? Syaki. Ini Aisyah. Ketika Aisyah di jalan ketemu Syaki, Syakinya lihat, kok dia nggak nampak aku sih, sombong banget. Pasti besok ketika di sekolah dia akan jengkel sama Aisyah. Hatinya akan berubah gelisah. Lalu yang kedua yaitu kita akan selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Misalnya ketika kalian ujian kok nilainya tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan, kita harus tetap berpikir positif. Berarti usahanya kurang tinggi lagi. Kalian pasti semuanya memiliki mimpi kan? Cita-cita? Cita-citanya apa? Ada yang ingin jadi apa? Jadi apa? Dokter gigi, CEO. ada yang jadi CEO. Nah itu kita tuh mempunyai mimpi yang tinggi itu gratis nah. Tapi jika mimpinya tinggi maka usahanya itu tidak boleh main-main, ya. Kalau cita-citanya ingin jadi CEO tapi tiap harinya belajar males, tidur, gimana mau jadi CEO ya kan? Jadi harus semangat belajarnya. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Berhusnuzan itu ada dalil perintahnya di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ketika kita mampu untuk mengamalkan sikap berhusnuzan pada diri kita, maka dapat meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Nah, fokus. Jika kita berhusnuzan, maka kita tidak akan memiliki penyakit hati. Penyakit hati iri dengki. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Tidak? Oke, selanjutnya. Ngantuk, Mak? Enggak. Itulah tadi materi pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, apa yang kamu ketahui tentang pengertian husnuzon? Ya, kamu. Iya, husnuzon. Oke, 100. Sekarang yang pojok. Contoh dari husnuzon dalam kehidupan sehari-hari apa? Jadi husnuzon itu ketika kita pulang, kita tidak boleh langsung melihat bahwa teman kita lah yang ya, kita bisa bertanya dulu dengan baik apakah dia yang mengambilnya. Oke, jelas. Ada yang dari untuk menyimpulkan? Jadi kesimpulan kita pada hari ini, sebagai seorang muslim kita harus berhusnuzon mengikuti 3 aspek: berhusnuzon kepada diri sendiri, berhusnuzon kepada orang lain, dan berhusnuzon kepada Allah. Untuk tugas pertemuan selanjutnya, silakan kalian hafalkan Quran surat Al-Hujurat ayat 12, nanti disepalkan pada minggu pertemuan besok ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.